Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai geohistori pusat ibu kota kerajaan Majapahit abad ke-8 sampai dengan 14 Masehi. Anggota kelompok kami ada Videla Agri Margita, Mutiara Safira Anastasia, dan saya Yasinta Puji Kristanti. Selanjutnya saya akan membahas rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana sih kondisi geografis ibu kota kerajaan Majapahit. Terus yang kedua, bagaimana kondisi geografis dengan persebaran situs-situs ibu kota kerajaan Majapahit di Trowulan. Terus yang ketiga, bagaimana hubungan kerusakan situs-situs di Trowulan dengan kondisi fisik kompleks Pegunungan Arjuna Welirang dan penanggungan Anjas Moro. Dan selanjutnya, dari rumusan masalah tersebut, kami memiliki 3 tujuan penulisan. Yang pertama itu, memberikan informasi mengenai kondisi geografis ibu kota kerajaan Majapahit. Terus yang kedua, memberikan informasi mengenai persebaran situs-situs ibu kota kerajaan Majapahit di Trowulan. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai hubungan kerusakan situs-situs di Trowulan dengan kondisi kompleks Pegunungan Arjuna Welirang dan penanggungan Anjas Moro. Nah, yang selanjutnya adalah landasan teori. Apa sih yang melandasi teori di makalah kami? Kami di sini menggunakan teori 7 unsur kebudayaan yang memiliki yang pertama, sistem religi, yang kedua, sistem organisasi dan kemasyarakatan, yang ketiga, sistem pengetahuan, yang keempat, bahasa, yang kelima, kesenian, yang keenam, sistem mata pencaharian hidup, dan yang terakhir ialah sistem teknologi dan peralatan. Dari ketujuh unsur kebudayaan ini, kami menggunakan sistem religi. Mengapa kami menggunakan sistem religi ini? Karena seperti yang kita ketahui kalau di kerajaan Majapahit ini memiliki agama yang sangat-sangat kuat. Lalu teori yang kedua ialah kami menggunakan dimensi waktu. Mengapa kami menggunakan dimensi waktu? Karena dimensi waktu ini berkaitan dengan siklus peradaban. Seperti yang kita ketahui kalau kerajaan Majapahit ini sudah punah. Nah, karena itulah kami menggunakan dimensi waktu yang memiliki siklus peradaban dari lahir, berkembang hingga punah. Tapi kami di sini hanya memfokuskan kepada punahnya kerajaan Majapahit tersebut. Lalu yang terakhir, kami menggunakan teori determinisme lingkungan. Mengapa kami menggunakan teori ini? Karena pada teori ini berkeyakinan bahwa lingkungan fisik atau alam mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga kebudayaan dan kemanusiaan itu dipengaruhi oleh keadaan alam di sekitarnya. Nah, dari landasan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita memiliki 3 paparan data, yaitu pertama kondisi geografis ibu kota kerajaan Majapahit, yang kedua kondisi geografis persaudaraan situs-situs kerajaan Majapahit di Trowulan, yang ketiga adalah hubungan kerusakan situs-situs di Trowulan dengan kompleks Pegunungan Arjuna Welirang dan Anjas Moro Penanggungan. Nah, selanjutnya adalah kondisi geografis Mojokerto. Nah, ini terdapat peta kondisi geografis Mojokerto karena Mojokerto itu terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak kilometer barat daya dari Surabaya. Nah, ini kota Surabaya ini barat dayanya ya. Nah, utaranya dari kota Mojokerto itu adalah Lamongan dan Gresik. Ini Lamongan, ini Gresik. Ini sebelah utaranya kota Mojokerto, dan selanjutnya sebelah timurnya itu merupakan kota Sidoarjo dan Pasuruan. Ini kota Sidoarjo, ini kota Pasuruannya. Dan sebelah selatannya itu merupakan kota Batu dan kota Malang. Ini kota Batu, ini kota Malangnya. Nah, sebelah baratnya itu juga ada kota Jombang dan kota Kediri. Jadi Mojokerto itu diapit oleh banyak kota-kota. Jadi Mojokerto terdapat di situ. Selanjutnya adalah kondisi geografis kerajaan Majapahit, di mana dalam Nagara Kertagama Pupu 73 baris 3 bait 3 disebutkan tentang nama sebuah bangunan suci yang termasuk bangunan keluarga raja, yaitu yang didefinisikan atau Trowulan ini. Kemudian oleh karya yang ditulis oleh ulama Mahuan, kerajaan Majapahit terletak di sebelah Canggu dekat dengan Mojokerto pada 61 desa yang bernama Trowulan, di mana berupa situs-situs yang diduk Majapahit. Seperti itu. Selanjutnya adalah persebaran situs kerajaan Majapahit, di mana situs-situs
yang terdapat di Trowulan dahulu tertutup oleh tanah yang ditemukan oleh warga sekitar dalam pembuatan batu bata, karena di sana itu banyak produksi batu bata. Situs-situs ini sebenarnya dilestarikan oleh pemerintah, namun ada beberapa situs yang tidak mengalami pemugaran karena kurangnya sumber mengenai situs yang ditemukan. Seperti ada Candi Gentong. Candi Gentong ini terdapat di Desa Jambu Mente, Kecamatan Trowulan, berada di sebelah timur Candi Brahu. Berarti di baratnya sini itu ada Candi Brahu. Menurut Bapak Rohim, penjaga candi, menyebutkan bahwa candi ini ditemukan berupa fondasi yang terbuat dari batu bata, dan beliau menuturkan bahwa batu bata itu sebagai memiliki 4 unsur kehidupan yang dipercaya oleh masyarakat Majapahit waktu itu, yaitu api, air, tanah, dan udara. Kemudian candi ini beragama Buddhis karena ditemukan mandala stupa atau pembagian tata ruang yang terdiri dari pusat yang dikelilingi oleh ruang-ruang kecil lainnya. Selanjutnya adalah kolam segaran. Ini kolam segaran. Kolam segaran adalah salah satu dari 32 waduk kuno Majapahit yang masih tersisa, yang masih ada dan kita temui saat ini. Penemunya adalah Henry McLempon, 1926, letaknya di dekat tim agak ke utara. Hampir semua bagian kolam itu waktu ditemukan tertutup oleh tanah dan pasir tufa. Hal ini mendefinisikan bahwa adanya bencana alam waktu itu, entah itu banjir besar ataupun gunung api. Selanjutnya adalah Candi Tikus. Candi Tikus ini terletak di desa di Temon, Kecamatan Trowulan. Bangunan ini berupa bangunan patirtan. Bangunan patirtan miniatur candi ini tengahnya itu sebagai Mahameru atau diartikan sebagai sumber segala kehidupan, diwujudkan dalam pancuran air-air yang dianggap sebagai air suci amerta. Candi ini dulu tertutup oleh tufa setebal 1,5 meter, berlapis kekuningan, dan di bawahnya terdapat lapisan pasir bercampur batu bata. Kemungkinan adanya bencana juga ini Candi Tikus. Selanjutnya adalah Sumur Upas. Sumur Upas ini atau Kedaton. Letaknya di Desa Kedaton, Desa Sentonorejo, Trowulan. Terdapat 2 bangunan di dalam sini. Ada 2 bangunan, yaitu bangunan pertama adalah kaki, berupa kaki bangunan dengan bentuk segi 4 memiliki arah hadap ke barat. Kemudian yang bangunan kedua adalah Sumur Upas. Di dalam situs Kedaton ini ada Sumur Upas yang berupa lubang yang belum diketahui arah hadapnya kemana, tapi jika dihubungkan dengan bangunan pertama, yaitu arah hadapnya ke barat. Bangunan di situs Kedaton ini saling tumpang tindih. Itu mengartikan bahwa yang tinggal atau menetap waktu itu berbeda masa seperti itu. Jadi dibangun itu beberapa kali gitu loh, nggak hanya sekali. Selanjutnya ini ada Candi Kedaton sudah. Situs Kumitir ini. Ini situs Kumitir. Terletak di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Jatirejo. Diperkirakan sangat luas, kurang lebih radius 250 meter di sisi makam Dusun Bendo. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Karsimin, mengatakan bahwa pada bulan April mendatang akan dilakukan ekskavasi yang akan membuka kebun tebu kalau nggak salah, karena ini tuh sangat panjang hingga mencapai kebun tebu. Kemudian Pak Karsimin juga menjelaskan tentang perbedaan tanah setebal 80 cm. Nanti saya jelaskan pada gambar, ada gambar nanti. Ini
situs Kumitir ini berada di kawasan kipas aluvial atau kipas fluvio aluvial itu di Jatirejo kan. Ini di Jatirejo, nanti dijelaskan oleh teman saya. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah foto-foto kami saat bersama dengan Bapak Rohim. Ini di situs Kedaton saat kita wawancara dengan Bapak Rohim. Kemudian ini ada foto kita saat bersama dengan Bapak Karsimin saat di Kumitir. Ini loh, ini lahan Kumitir yang ditemukan situs ini yang ada tutupannya ini. Diperkirakan ini sampai ke sini, sampai kebun tebu ini yang akan masih diekskavasi ya pada bulan April mendatang. Kemudian ini, nah ini perbedaan tanah, bisa dilihat teman-teman bahwa ini tanah asli yang diduga sebagai tanah waktu itu Majapahit berdiri. Kemudian ini tanah yang sekarang, yang atas ini seperti pasir-pasir atau lahar. Ini terkena lahar ini. Menurut penuturan dari Pak Kars ini seperti itu, bahwa perbedaan tanah ini sangat kelihatan sekali bahwa di Kumitir ini diduga mengalami bencana alam pada waktu itu, sehingga tertutup tanah setebal ini, setebal 80 cm ini. Waktu itu teman kami mengukur setebal 80 cm dari tanah asli ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jaringan kanal ibu kota di Kerajaan Majapahit. Seperti yang kita ketahui bahwa Kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan yang sangat besar, jadi pasti membutuhkan pengayaran yang juga besar. Nah, ini merupakan peta jaringan kanal kuno di Kerajaan Majapahit. Ini dari yang memanjang dari utara ke selatan, ini ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan dari barat ke timur itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari jaringan-jaringan kanal ini kalau seandainya dihubungkan itu diperkirakan jaraknya itu sekitar 26 km. Itu sangat panjang sekali pastinya. Nah, jaringan kanal ini dia lebarnya memiliki kira-kira 20 sampai 40 meter. Nah, kanal ini berfungsi untuk irigasi, pertahanan, dan pelabuhan atau sektor perdagangan. Nah, dari mana sih kanal-kanal ini ada? Itu merupakan dia berhulu Sungai Brangkal dan Sungai Gunting. Yang dari dua sungai ini akan bermuara ke Sungai Brantas. Nah, seperti ini cocok dengan kanal-kanal ini cocok dengan teori determinisme lingkungan di mana lingkungan alam atau lingkungan fisik itu mempengaruhi kebudayaan manusia. Nah, pada kasus ini Sungai Brantas dan anak-anak Sungai Brantas mempengaruhi keperadaban atau kebudayaan di Kerajaan Majapahit. Nah, selanjutnya kondisi aliran lahar Gunung Anjas-Moro. Seperti yang kita ketahui kalau di Kerajaan Majapahit ini kemudian Kerajaan Majapahit ini sering dikaitkan dengan faktor politik, yaitu perebutan kekuasaan. Tapi sebenarnya ada juga faktor geologis kenapa Kerajaan Majapahit ini mundur. Seperti yang kita ketahui ini merupakan titik Trowulan. Titik Trowulan ini kan merupakan praduga pusat ibu kota Kerajaan Majapahit. Nah, Trowulan ini dekat dengan Gunung Anjas-Moro, Gunung Arjuna Welirang, dan Gunung Penanggungan. Nah, juga dia diapiti oleh sungai-sungai besar di sini, yaitu Sungai Brantas dan anak Sungai Brantas. Nah, pada tahun 1440 Saka, pada Sirna Ilong Kekaning Bumi, ini ada gunung api yang meletus di antara ketiga gunung ini. Nah, kelompok kami meyakini bahwa Gunung Anjas-Moro lah yang meletus pada saat itu. Nah, letusan Gunung Anjas-Moro ini sekitar 40 km jaraknya. Nah, dia bergerak dari ke utara dan barat laut. Lalu
dari aliran lahar ini, dia pun menyebar luas menuruni lembah-lembah yang ada di sini, sehingga akhirnya sampai ke anak sungainya Brantas dan di dekat dengan trawulan tersebut. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa jaringan kanal ini berkaitan erat dengan anak sungai Brantas. Karena itulah Kerajaan Majapahit ini mengalami kemunduran akibat dari letusan Gunung Anjas Moro ini. Maka aliran lahar ini menyapu sungai Brantas, sungai-sungai yang ada di sekitaran trawulan, dan sungai-sungai tersebut mengalami pendangkalan atau sedimentasi, sehingga memundurkan ke Kerajaan Majapahit. Nah, ini cocok dengan teori dimensi waktu yang kami gunakan, yaitu pada peradaban itu terjadi ada lahir, perkembangan, dan musnahnya. Dan pada saat ini kami memfokuskan musnahnya ke Kerajaan Majapahit tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebab keruntuhan Kerajaan Majapahit yang diidentikan dengan unen-unen bahasa Jawa, yaitu Sirna Ilang Kertaning Bumi tahun 1400 Saka dalam Candra Sengkolo ya. Sebetulnya keruntuhan ini yang dimaksudkan di sini adalah untuk memperingati gugurnya Bri Kertabumi yang diberi tahun Sengkalan atau Sunyo Nono Yuganing Wong 1400. Jadi itu sebetulnya untuk peringatan tentang hal-hal yang buruk atau menyedihkan. Dalam kitab-kitab lama itu dijelaskan runtuhnya Majapahit itu dalam Pararaton. Dalam Pararaton itu memuat banyu pindah atau banjir besar. Dalam Serat Kanda juga Guntur Pawarto gunung itu gunung meletus. Kemudian Babatan Jawi yang menjelaskan Sirna Ilang Kertaning Bumi, bencana gunung api yang dimaksudkan itu. Karena kenapa di daerah sini yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, dikelilingi oleh gunung-gunung yang aktif, terutama yang sangat berpengaruh itu Gunung Anjas-Moro ini karena memiliki kipas aluvial ya, ini daerahnya ini yang nanti dialirkan ke sini barat laut, kemudian mengalir ke sini ke trawulan. Nah, apa sih filosofi dari 1400? Kalau dalam Jawa kuno itu 1400 itu dibalik angkanya menjadi 0041 yang diartikan sebagai musnah, hilang, kemakmuran atau kejayaan di bumi. 0 itu musnah, 0 lagi hilang, kemudian 4 itu kemakmuran atau kejayaan, dan 1 itu bumi. Jadi musnah, hilang, kejayaan yang ada di bumi. Kata-kata singkalan dalam bahasa Jawa. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari makalah kami adalah bahwa peradaban Kerajaan Majapahit itu dipengaruhi oleh kondisi geografis berupa pegunungan Arjuna Welirang dan Anjas-Moro, kemudian adanya delta Brantas. Selanjutnya adalah makalah kami ini menggunakan teori kebudayaan, yaitu sistem religi dibantu dengan dimensi waktu dan teori determinisme lingkungan. Nah, ini merupakan bagian dari kelompok kami, yaitu ada Kerajaan Majapahit yang dimana didukung oleh alam dan masyarakat. Nah, lalu teori-teori kami yaitu teori unsur kebudayaan, kami menggunakan sistem religi. Lalu kemudian kami menggunakan teori peradaban dan dimensi waktu, yang dimana kami memfokuskan ke punahnya Kerajaan Majapahit tersebut. Lalu di peradaban. Dari Kerajaan Majapahit ini didukung oleh teori determinisme lingkungan yang dimana kebudayaan dan kemanusiaan atau peradaban itu dipengaruhi langsung oleh lingkungan alam. Nah, sekian dari presentasi kami, kelompok 8. Mohon maaf jika kami memiliki salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.